dan para hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara, wabil khusus para habaib dan masyayikh dan para asatidz yang menunaikan ibadah salat tarawih di Masjid As-Sa'id ini. Semoga kita pada malam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala minas syuhada, menjadi sa'id semuanya, orang-orang yang bahagia. Saya sudah hitung hari ini atau malam ini yang ke-16 kalinya, dan 16 tahun saya berada di tempat ini. Jadi kalau 4 tahun lagi berarti sudah satu generasi saya berada di tempat ini. Berarti dulu saya melihat ada anak kecil, sekarang sudah besar-besar. Semoga insya Allah yang tadinya punya anak ketemu lagi 4 tahun yang akan datang sudah punya cucu-cucu dan menerusnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada hari ini saya akan membahas tentang dua hal yang penting. Orang kalau berbicara tentang Lailatul Qadri, selalu yang dibicarakan adalah pahalanya. Tapi banyak orang yang tidak tahu makna Al-Qadr. Al-Qadri itu apa? Kalau ditanya selalu menjawab adalah kemuliaan. Lailatul Qadri adalah malam kemuliaan. Itu baru sepertiga dari makna Lailatul Qadri yang sebenarnya. Oleh karena itu, memahami sebuah istilah itu sangat penting, karena akan menambah kualitas ibadah kita. Makin tinggi ilmu seseorang, makin tinggi juga kualitas ibadah orang yang bersangkutan. Sampai-sampai tidurnya orang yang pintar itu kadang-kadang menakutkan setan daripada perbuatan-perbuatan soleh dari orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu sholat gampang digoda setan. Tetapi seorang alim yang ilmunya banyak, tidur aja menakutkan setan. Kalau berbicara tentang pahala, jangan khawatir. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik, bukan sama ya. Ada orang yang mengatakan sama dengan beribadah selama 82 tahun, 83 tahun, karena menghitung 1000 bulan itu sama dengan 82. Enggak. Lebih baik. Lebih baik itu bisa jadi 2000 bulan. Bisa jadi 3000 bulan. Bisa jadi bukan 1000 bulan, tapi 1000 tahun. Allah mengatakan khairun, lebih baik. Kembali kepada tingkat keikhlasan bagi orang-orang yang melakukan ibadah pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Semua orang yang hidupnya di bulan Ramadan diberi umur yang panjang, insya Allah menemui Lailatul Qadar. Semua orang. Tetapi tidak semua orang mendapatkan Lailatul Qadar. Beda antara menemukan dengan mendapatkan. Ada orang yang menemukan tapi tidak mendapatkan karena umurnya panjang, tetapi tidak menemukan. Karena apa? Mungkin yang bersangkutan tidak berpuasa, mungkin yang bersangkutan tidak beribadah, mungkin yang bersangkutan beribadah tapi ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga orang yang tidak menemukan tetapi mendapatkan. Ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia sebelum bulan Ramadan, tapi dalam hatinya ada kerinduan untuk memasuki bulan Ramadan. Niatnya ada, dan katanya Nabi dalam sebuah riwayat di dalam Sahih Imam Bukhari, niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Sehingga meskipun yang bersangkutan tidak menemukan bulan Ramadan, tapi niatnya dicatat oleh Allah karena dia ingin memasuki bulan Ramadan, walaupun tidak menemui Lailatul Qadri tetapi mendapatkan Lailatul Qadri. Oleh karena itu ada 3 macam manusia terkait dengan Lailatul Qadri. Ada yang menemukan tapi tidak mendapatkan, ada yang tidak menemukan tetapi mendapatkan,
ada lagi orang yang menemukan dan tetapi juga mendapatkan. Semoga kita termasuk orang yang menemukan dan mendapatkan. Kalau itu, apa itu Al-Qadri? Kalau kembali kepada Al-Quranul Karim, ada 15 kali diulang kata-kata Al-Qadr, baik dalam kata-kata Al-Qadr maupun dalam kata-kata Qadara, maupun dalam kata-kata Maqdur, maupun dalam kata-kata Yaqdir. Ada 15 kali. Makna yang pertama, Al-Qadr artinya adalah batasan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kalimat qaddara berasal dari kata-kata qadar. Jadi semua manusia di dunia ini, bahkan alam semesta ini sudah ditentukan batas-batasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kita biasa kita sebut dengan takdir, itu berasal juga dari kata-kata al-qadr. Pada malam ini, kalau kita kembali kepada makna al-qadr, artinya adalah batas yang sudah ditentukan, ketentuan yang Allah sudah tentukan. Maka setiap orang yang memasuki Lailatul Qadar, semua amal ibadahnya yang pernah dia dilakukan dinilai. Jadi pembagian rapot kenaikan kelas itu adalah Lailatul Qadar. Apakah kita pada malam ini akan diangkat menjadi waliullah? Waliullah itu bertingkat-tingkat atau tidak? Apakah kita pada hari ini akan diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya? Atau dalam istilah Al-Quran, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa tahu Allah akan memberikan kepada anda maqaman mahmuda, kedudukan yang mulia. Itu diberikan pada Lailatul Qadar. Bahkan para ahli siyar, para ahli sejarah mengatakan tidak ada seorang rasul, tidak ada seorang nabi, dan tidak ada seorang wali diangkat menjadi rasul, nabi dan wali kecuali di waktu malam. Oleh karena itu, semoga kadar-kadar kita, dalam bahasa Indonesia juga kadar ya, kadar-kadar kita, kedudukan-kedudukan kita dinilai dengan baik pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bayangkan, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man shalla rak'atain fi Lailatul Qadri, barang siapa yang salat 2 rakaat saja pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada yang bersangkutan, bahkan dikatakan setelah 2 rakaat yang bersangkutan beristighfar selama sebanyak minimal 70 kali, maka yang bersangkutan akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya sebelum yang bersangkutan berdiri dari ibadah tadi. Itu baru 2 rakaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat ke surga, menyuruh menanam pohon-pohon untuk dia. Kemudian Allah menyuruh malaikat lain mendirikan istana-istana untuk dia, dan Allah pun akan mengalirkan sungai-sungai untuk dia. Bahkan Allah tidak pernah mau mengambil nyawanya dari dunia yang fana ini, kecuali semua yang pernah Allah berikan kepada dia diperlihatkan sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Inilah kematian yang luar biasa, dan itu terkait dengan Lailatul Qadar. Itu yang pertama, dan paling banyak Al-Quran berbicara makna yang pertama ini. Makna yang kedua, artinya sempit. Al-Qadar itu artinya sempit. Di dalam surat Al-Fajr, Allah mengatakan ada istilah faqadara alaihi rizqu wa yaqulu, dan mengatakan faqadara alaihi rizqu. Qadara artinya adalah sempit, kadar yang sempit. Allah mempersempit rizkinya. Manusia itu kalau diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan rizkinya dipersempit, dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Jadi istilah Al-Qadar di dalam Al-Quran juga mempunyai arti sempit. Oleh karena itu, jangan heran, berdasarkan makna yang kedua, Lailatul Qadri ini
Disebut dalam surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun. Kalimat tanazzal itu artinya bukan turun aja, tapi turun mempunyai makna yang lebih dalam lagi. Malaikat itu turun kemudian naik lagi, yang naik tidak turun lagi, dan begitu seterusnya, berjalan, berputar. Jadi alam semesta ini penuh dengan para malaikat. Warruh, malaikat Jibril juga turun pada waktu itu, sehingga benar-benar bumi, alam semesta ini terlihat sempit dan sesak, sehingga seseorang pun kalau seandainya mampu melihat dengan mata hatinya, malaikat-malaikat yang ada, tidak mungkin yang bersangkutan itu mampu melihat langit, karena begitu sempitnya. Maka malam ini disebut dengan Lailatul Qadri. Bayangkan solat subuh di dalam Al-Quran disebut dengan Quran Al-Fajri. Wa Quran Al-Fajri kana mashhuda. Yang namanya solat subuh itu adalah mashhuda, disaksikan oleh malaikat yang menjaga malam dan kemudian naik tidak turun, dan disaksikan oleh malaikat yang menjaga pagi turun, nanti malam kemudian naik. Itu pun solat yang seperti ini dalam istilah Al-Quran menurut jumhurul ulama disebut dengan solatul wusta. Solat wusta adalah solat yang terbaik dari 5 kali sehari. Kenapa dia yang terbaik? Karena saksi-saksi dari para malaikat begitu banyak menyaksikan orang yang solat pada solat subuh ketimbang solat-solat yang lain. Bisa dibayangkan Lailatul Qadri, malaikatnya bukan cuma turun, tapi malaikat turun bergantian dalam waktu yang begitu cepat. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana itu namanya malaikat naik turun dari bumi ke langit. Begitu penuhnya, betul-betul di pasar malaikat, semuanya melihat, sehingga sesak pada malam itu. Maka malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Qadar yang lain artinya kemuliaan. Kalau ada seseorang mempunyai kedudukan yang mulia, selalu kita mengatakan Bu Qadarin Azim, orang yang mempunyai kemuliaan yang sangat besar. Para hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara, para tokoh masyarakat, jadi oleh karena itu jangan menyepelekan Lailatul Qadar. Karena apa? Ramadan aja gak boleh disepelekan. Allah bilang, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "wa bi fadlillahi wa rahmatihi," dengan keutamaan dan rahmatnya, "fa bidzalika falyafrahu," maka dengan itu wajib mereka bergembira. Orang yang tidak mau bergembira pada datangnya bulan Ramadan, apalagi tidak bergembira dengan datangnya Lailatul Qadri, Allah tidak akan memberikan fadlullahi wa rahmatuhu, tidak akan diberikan kepada orang seperti ini. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ingin membawakan sebuah riwayat. Hadis ini boleh dikatakan mutawatir maknanya. Terlalu banyak perawinya, tapi banyak orang melupakannya. Terlalu banyak perawinya, tapi banyak orang yang melupakannya. Terlalu banyak kitab membahas ini, tapi banyak tidak dibahas oleh kita. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Jariyah ibnu Qudamah radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi dari tempat yang jauh dan kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, berilah aku wasiat." Biasanya kalau seseorang datang kepada orang yang mulia, kalau minta wasiat mintanya yang panjang-panjang, ya enggak? Kalau perlu dia catat, dia taruh di rumahnya. "Ausini, berilah aku wasiat." Nabi dengan tenang mengatakan, "La taghdab, jangan marah." Wasiatnya jangan marah. Imam Nawawi menafsirkan la taghdab, faraddada miraran la taghdab. Berkali-kali Nabi mengatakan la taghdab. Ini riwayat yang lain. Heran ini sahabat. Loh, saya datang jauh-jauh minta wasiat, cuma dibilang la taghdab. Ada restoran namanya La Tanzan, ada buku namanya La Tahzan. Dan ada hadis mengamalkan sunnah Nabi itu bukan cuma qabliyah dan ba'diyah, termasuk bermoral sesuai dengan sunnahnya Nabi, itu adalah termasuk mengamalkan sunnah Nabi. Ingat,
Tujuan diwajibkannya puasa adalah la'allakum tattaqun, dan Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Orang muttaqin adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sempit maupun lapang, dermawan dalam keadaan apapun. Wal kadhimin al ghaib, dan mampu mengendalikan al ghaib. Al ghaib menurut para ahli bahasa adalah cikal bakal lahirnya yang namanya al ghadab. Jadi kalau al-ghaib ini tidak bisa di-manage dengan baik, orang itu cepat marah. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk marah, tapi menganjurkan untuk syiddah. Beda antara al-ghadab wa syiddah. Kalau al-ghadab biasanya fokusnya kepada orang yang bersangkutan, karena yang marah tersinggung, dan biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Tapi kalau asyiddah lain, orangnya syadid. Kalau banyak namanya asyiddah alal kuffar. Kalau tegas itu lain, tetap fokus kepada masalah, tujuannya adalah memperbaiki orang yang diajak berbicara. Islam rahmatan lil alamin. Kemudian sahabat ini mengatakan ausini. Ibnu Athaillah mengatakan kalau kita masih suka marah, itu indikasi keikhlasan ibadah kita masih tidak baik. Nabi mengatakan la taghdab. Ternyata tidak cukup dengan yang kedua. Ngomong lagi ini sahabat, kok cuma pendek? Ya Rasulullah, ausini. Nabi mengatakan, la taghdab falakal jannah. Anda jangan marah, Anda dapat surga. Sudah selesai urusannya. Pulang, nggak tanya lagi. Ada seorang ahli ilmuwan, 10 muslim hebat dari Mesir. Dia meneliti tentang masalah ini al-qadha. Di dalam bukunya namanya Tahdhibul Akhlaq wa Tahrirul A'raq. Beliau mengatakan yang namanya marah itu gejolak jiwa yang menyebabkan pergolakan darah di dalam jantung itu akan masuk tidak beraturan. Orang yang suka marah, orang suka marah itu tauhidnya nggak baik. Nabi Allah mengatakan wa ma 'alaika illal bala. Ya Muhammad itu hanya menyampaikan. Berubah atau tidak urusan dia. Kita harus berbicara sebagai muballigh dalam bahasa yang baik. Kembali tadi. Jadi kalau seandainya jantung seseorang itu rusak, biasanya orang yang bersangkutan badannya akan cepat sakit. Dan orang biasanya kalau badannya kropos cepat sakit, biasanya gampang tersinggung. Kalau gampang tersinggung, dia akan terus marah dan marah dan marah. Dan tidak sadar dengan fisik yang rusak ini, dia bermoral yang tidak baik. Oleh karena itu, katanya Ahmad ibnu Muhammad, orang yang ahli namanya Ahmad ibnu Muhammad. Beliau mengatakan, marah itu seperti api di dalam buah yang dibiarkan dia membakar yang ada di sekitarnya. Akhirnya keluar asap yang hitam. Lama-kelamaan api dan asap yang hitam itu besar. Akhirnya terdengar suara gemuruh yang tidak menyenangkan. Orang-orang marah nggak menyenangkan. Lebih baik kita mendengarkan orang mengaji dengan suara yang enak daripada marah walaupun suaranya enak. Kemudian kalau dibiarkan terus, gua yang besar itu akan hancur, rusak dirinya dan rusak orang lain. Oleh karena itu perlu diingat nasihat Nabi pendek, la taghdab, jangan marah. Tapi ingat, bukan berarti jangan marah kemudian kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Katanya Imam Syafi'i rahimahullah, kalau Anda dihina orang, agama Anda dicaci maki orang, Anda tetap berbicara biasa-biasa saja, ya, tenang-tenang saja, gak ada bedanya Anda dengan kambing. Menyanyi dia mengembek, dimarahi juga mengembek. Nah, tegas. Ingat, tegas itu tidak merusak, tapi memperbaiki. Kita teruskan. Pertama, orang yang suka marah, jantungnya rusak. Orang yang seperti ini biasanya terkena penyakit yang namanya depresi. Subhanallah. Kita ini bisa hidup bahagia tanpa marah, tapi dengan tegas. Kalau sudah depresi, apa yang terjadi? Suka stres. Kalau sudah stres, apa yang terjadi? Stroke.
Allah mengatakan jangan kau lempar diri kamu dalam kerusakan. Ternyata kita kadang-kadang boros waktu, boros dana disebabkan karena apa? Salah satunya tidak menjalankan ajaran Nabi Muhammad yang berkata la tamdam. Dan ternyata orang yang menjalankan la tamdam termasuk ciri orang yang bertakwa. Orang yang suka marah biasanya adalah terkena penyakit, yaitu pertumbuhan badannya tidak begitu sehat karena peredaran darah tidak baik, sehingga terjadi penyumbatan di mana-mana. Sakit ini, sakit itu disebabkan karena ini gejolak jiwanya. Kemudian yang ketiga, orang yang suka marah biasanya yang bersangkutan cepat lelah. Coba kalau kita ngaji dengan suara enak berjam-jam biasa-biasa saja, menyanyi dengan lagu yang bagus ya, itu walaupun lama nggak ada masalah. Pulang dari sini coba marah-marah di hadapan kaca setengah jam saja, melelahkan. Apalagi kalau doa dengan marah-marah, insya Allah doa nggak ada marah-marah, ya nggak? Berdoa, Allah maj'alni minal hamidin. Ada marah, ya Allah. Mestinya tadarruan wa khufyan. Ya enggak? Al-Qur'an mengatakan tadarruan wa khufyan. Kemudian yang selanjutnya, orang yang suka marah-marah dijauhi oleh orang. Al-Qur'an adalah kitab suci. Hadis Nabi juga adalah wahyu, sabda dari seorang rasul yang suci. Tapi kalau disampaikan dalam bentuk marah-marah, orang akan jauh. Itu menunjukkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Yang terakhir terkait dengan marah ini. Tapi saya mohon nanti habis ceramah ini saya jangan dimarah-marahi. Insyaallah saya nggak pernah dimarah-marahi. Ini semuanya hamba-hamba Allah yang saleh. Tapi nggak apa-apa dimarahin orang. Justru kalau kita dimarahin orang kita jangan marah, ya. Kita nasihati yang bersangkutan dengan tegas. Pernah ditanyakan kepada saya, bagaimana Ustaz dengan perang? Oh, perang itu bukan marah. Orang nggak boleh dalam Islam memulai perang. Kalau kita diserang, kita berusaha untuk menahan diri. Diserang lagi menahan diri. Kalau berkali-kali, baru perlu ada pembelaan ini. Tujuannya apa? Menghentikan kezaliman dia. Makanya kalau Islam itu menang dalam perang, nggak boleh dia kemudian sewenang-wenang. Karena orang Islam yang perang bukan pemarah, tetapi berusaha untuk tegas. Bagaimana kalau seandainya kita menghadapi dua saudara kita yang marah? Katanya Nabi, yang satu marah, yang satu marah. Apalagi pas mendekati buka puasa, biasanya cepat marah karena lapar. Nabi bilang, jangan kalau dua-duanya marah kemudian kita datang. Tadi baru dengar suara ceramahnya Ustaz Umar, ada hadis mengatakan la taghdab. Khan, jangan marah, la taghdab. Kita akan dipukul oleh keduanya. Orang marah nggak bisa dinasihati karena akalnya tidak jalan. Nabi menganjurkan kalau seandainya kedua saudara kita itu marah, maka kita wajib mengadakan yang melakukan yang namanya islah, mendamaikan. Mendamaikan itu tidak identik dengan tahkim, mengadili. Jangan mengatakan mana yang salah dan mana yang benar. Suruh keduanya untuk duduk. Kalau perlu diberi minum. Kalau masih marah, suruh pulang. Islah namanya, tanpa mengadili. Kalau sudah tenang, baru dicari akar masalah. Itu ajaran Nabi. Sering orang kalau ada pertikaian, kemudian ustadznya mengadili, itu sama aja. Nanti dia termasuk memperbesar pasukan berkelahi. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seandainya kita yang marah? Nabi menganjurkan, marah itu adalah api berhubungan. Kalau seandainya berwudu, tetap kita marah. Dalam hadis yang lain, kalau kita marah disuruh diam. Kalau diteruskan tambah marah. Bagaimana kalau seandainya berwudu tetap marah? Sholat. Bagaimana kalau seandainya sholat selesai tetap marah? Nabi mengatakan istirahatnya. Kalau dalam istilah hadis, faliyadzaja.
Suruh bersandar kalau perlu tidur. Bagaimana kalau seandainya tidur juga masih marah? Kita punya patungan dana untuk membawa dia ke rumah sakit jiwa. Karena yang bersangkutan ini gejala jiwa. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan, ini kaitannya dengan puasa ya. Puasa ini kan tujuannya agar supaya bisa kita mengendalikan emosi kita. Rusaknya para remaja di luar nggak bisa dilepaskan dari orang tua yang sudah marah. Nggak bisa dilepaskan. Menurut penelitian hasil pernah saya baca sebelumnya, nggak bisa dilepaskan. Ada ibu-ibu, bapak-bapak hadir pengajian, masya Allah, kalau nggak pernah bertanya sama sekali, tapi ayat dan hadis dia tulis. Begitu anaknya berbuat salah sedikit, dia menjadi penceramah yang hebat. Dia bawa ayat, dia bawa hadis. Kita salafus saleh kita dulu, kalau ada anak yang salah, dia lihat aja, dengan mukanya kelihatan. Anak itu datang minta maaf karena sikap orang tuanya, bukan dengan marah-marah. Didiamkan tapi mukanya kelihatan kalau dia nggak suka. Dan itu sifatnya Nabi. Kalau marah nggak kelihatan, tapi para sahabat tahu dari mukanya. Kemudian selesai, ibu yang nggak pernah berbicara dan mampu membawa ayat dan hadis ini, begitu anaknya salah, dia bawa ayat, dia bawa hadis, bisa ceramah dalam waktu 1 jam. Ditanya lagi, ya Ahmad, ya Hamid, ya Omar, sudah makan belum? Kasih makan, dimarahin lagi juga meja makan. Tidur, dimarahin lagi tidur. Anak yakin waktu tidur yang mimpi orang tuanya marah-marah. Bangun juga demikian. Subhanallah, di dalam rumah ada malaikat. Bapak dan ibunya saya yakin melakukan itu karena saya. Keluar dia ketemu sama temannya. Setan, syaitan wal abalis. Tetapi walhasil, malaikat di rumah tidak mengamalkan sunnah Nabi yang berbunyi la taghdab, tapi setan-setan di luar mengamalkan sunnah Nabi yang mengatakan la taghdab. Dia datang, kenapa kamu lesu mukanya? Orang tua saya tahu orangnya baik, membawa ayat dan hadis, cuma menyampaikannya dengan marah-marah. Jangan khawatir, kita kan kawan Anda dan tidak suka marah-marah. Apa yang Anda butuhkan, saya akan beri. Inilah yang menyebabkan ajarannya benar, kemasannya yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Di luar sana ajarannya tidak benar teman-temannya, tapi dikemas dengan baik. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang namanya kebatilan tetapi dikemas dengan cara yang baik bisa mengalahkan yang namanya kebenaran tapi dikemas dengan cara yang tidak baik. Oleh karena kita usahakan agama Islam yang rahmatan lil alamin, dengan puasa bulan Ramadan, Lailatul Qadar, apa saja di dalamnya kita kemas dengan cara-cara yang baik. Salah satunya adalah, ingat, mari kita bersama-sama mengatakan kepada diri kita masing-masing agar supaya puasa kita lebih diterima oleh Allah. La taghdab. La taghdab. Ulangi, la taghdab. La taghdab. Insyaallah kata yang pendek ini kita renungkan dengan baik dan kita amalkan dalam diri kita masing-masing. Saya yakin tidak ada seorang pun kecuali yang dijaga oleh Allah yang tidak terkena penyakit ini, termasuk yang berbicara. Tapi kita berusaha untuk mengeliminir. Jadi setiap kita marah, kita ingat la taghdab. Saya kira demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.